Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk kita semua ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kali ini kita akan bincang-bincang santai, ya, diskusi santai bersama teman sejawat saya, dosen Bapak Imam Muajansa, SE, MIP. Oke, saya ingin ini Pak Imam, kondisi hari ini kan dengan adanya kurikulum baru MBKM ya, kita juga dituntut untuk membuat kurikulum menyesuaikan baik dari mata kuliah maupun dari keaktifan dosen dan para mahasiswa itu sendiri dalam konsep proses pembelajaran. Nah, mungkin dari sini kalau pandangan Pak Imam sendiri gimana karena terkait dengan MBKM ini yang kita mulai terapkan di tahun nanti depan ya. Oke, terima kasih Pak Iskandar, salah satu dosen senior saya ya, gitu. Walaupun dari segi usia saya mungkin lebih senior gitu, tapi dari sisi mengajar beliau adalah senior saya. Jadi mungkin begini, kalau kita kembalikan sekarang ya, kalau di kondisi sekarang itu ukuran kampus maju dulu, walaupun kita mungkin kategori kita masih menuju maju gitu. Nah, ukuran untuk kampus maju itu ada 8 indikator utama yang disingkat IQ gitu. Apa itu? IQ itu indikator kinerja utama. Oh, indikator kinerja utama. Nah, jadi di mana yang pertama perguruan tinggi itu harus sudah berpikir itu karena dia ukuran kampus maju nih. Yang pertama itu adalah lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Nanti kita kupas nih satu-satu. Yang kedua, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Yang ketiga, dosen berkegiatan di luar kampus. Yang keempat, praktisi mengajar di dalam kampus. Yang kelima, itu hasil kerja dosen itu digunakan oleh masyarakat. Nah, yang keenam, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Nah, yang ketujuh, kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Yang ke-8 itu adalah program studi berstandar internasional. Apakah 8 hal ini sudah terlihat di Universitas Kaltara gitu? Ya, kita sedang menuju, kan kita baru mau menuju maju nih. Nah, kita kupas yang pertama, lulusan mendapat pekerjaan layak. Ini sudah harus kita kerjakan. Kenapa? Pertanyaannya muncul itu. Kenapa ini harus kita kerjakan? Memang kalau kita pikir ya, buat apa sih kampus sampai berpikir lulusan mendapat pekerjaan yang layak? Gitu. Tapi sekali lagi ini terkait dengan 8 indikator kinerja utama itu sendiri. Jadi memang bagaimana kita menyiapkan lulusan-lulusan kita itu pekerjaannya sesuai dengan kompetensi yang dia dapatkan di dalam kampus. Itu sesuai dengan sekarang semangat merdeka belajar dan kampus merdeka gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa memantau pergerakan alumni kita gitu di luar sana. Makanya penting ada namanya tracer study, menelusuri setelah pasca dia menempuh pendidikan, setelah lulus dia mendapat gelar itu. Karena itu sudah outputnya. Memang peran kita di mana? Ya. Peran kampus kita di mana ketika mereka lulus langsung mendapatkan pekerjaan atau minimal peluang pekerjaan besar lah buat mereka. Oke. Itu peran Ya, kita di mana? perannya itu ya bagaimana program studi itu bisa berkolaborasi dan berpartisipatif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang melibatkan dosen, melibatkan kampus itu sendiri. Nah, itu kan kalau kita bahas itu misalnya kajian-kajian akademis ataupun kita melaksanakan kuliah kerja praktek, kuliah kerja lapangan, KKN ya, kuliah kerja nyata gitu. Di mana kita sudah membuat program yang terencana dan terukur, yang outputnya jelas, gitu. Nah, tapi sekali lagi ya, kita kembalikan lagi, hakikat mahasiswa di perguruan tinggi itu adalah belajar. Jadi bukan mengajari. Nah, bagaimana kalau mereka itu
kita luruskan dulu bahwa mereka itu belajar. Jadi mereka ke masyarakat itu sebenarnya kita bukan menuntut mereka untuk mengajari, tapi mereka belajar karena biasanya dunia kerja itu disitulah dituntut bahwa lulusan ini sudah layak untuk bekerja. Kelayakan itu bisa didapatkan jika memang dia mendapatkan kompetensi dan itu kita bentuk agar karakternya muncul. Pak Iskandar. Seperti apa maksudnya? Kan karena ini kan gini ya. Ketika mereka itu lulus di perguruan tinggi, contoh lagi di Kaltara ya, di fakultas kita gitu. Kan itu kan terkait dengan kompetensi dan kemampuan mereka juga dari segi akademiknya, kemudian juga pengalaman kerjanya. Atau juga nanti kan mereka juga ikut tes gitu ketika ada rekrutmen pegawai. Yang menentukan itu juga kan hasil daripada tes itu. Nah, maka itu pentingnya kita juga mendorong. Peran kita di mana? Di situ sekiranya kita ini punya kontribusi yang memberikan apa ya? Harapan. Kamu nanti akan lulus loh, cepat kerja seperti itu. Ini kan harapan dari mahasiswa juga. Nah, iya, kembali lagi peran kita dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang ada di pendidikan, ya, di situ ada pembelajaran, lalu ada penelitian dan pengabdian. Peran kita kembali lagi ke tridharma. Pada saat kita melaksanakan tridharma, kita melaksanakan, misalnya pendidikan, kita melaksanakan pembelajaran yang orientasinya lebih banyak. Sekarang ini dituntut luar ruangan, bukan di dalam ruangan. Luar kampus maksudnya? Iya, di luar kampus, melibatkan stakeholder yang ada di luar, baik itu instansi pemerintah, swasta, masyarakat. Ya, pemerintah kan banyak, ada pemerintah desa, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah provinsi. Nah, di situ peran kita. Contohnya gimana? Kegiatan seperti apa contohnya? Misal nih, kalau dia pembelajaran luar ruang, misalnya pelayanan publik, mata kuliah manajemen pelayanan publik, saya ampuh. Pelayanan publik. Nah, saya harus membuat sebuah panduan agar masyarakat itu bisa melihat bagaimana teori yang disampaikan itu dan ada praktek yang bisa mereka lihat. Saya bisa misalnya menuntut mahasiswa untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap sebuah pelayanan di sebuah instansi. Nah, itu kan kita nanti bersurat dulu nih ke instansi dan saya komunikasi juga nih ke instansi tentang poin-poin apa saja yang harus mereka jelaskan dan juga mereka nanti bisa melihat si mahasiswa itu apakah dia aktif dalam pembelajaran luar ruang. Itu khusus untuk pemahaman teori dan praktek. Itu peran yang pertama ya. Nah, yang kedua, kalau dari sisi penelitian, peran kita adalah pada saat penelitian-penelitian yang kita lakukan, baik itu penelitian misalnya skripsi mahasiswa ataupun penelitian yang dosen lakukan seperti penelitian dosen pemula ya, yang sudah kita lakukan 2 tahun berturut-turut itu, bagaimana melibatkan mahasiswa sebagai pencari data. Jadi mereka ke desa yang mana kita bikin pedoman wawancara di sana dan mereka belajar. Nah, kan mereka berinteraksi nih masyarakat dan mereka sedikit banyak paham tentang proses penelitian itu sendiri. Nah, jadi nanti agar alurnya itu mereka memahami. Jadi pada saat mereka menyelesaikan tugas akhir, mereka udah paham nih, tidak lagi seperti meraba-raba, walaupun nanti kan seperti mata kuliah Pak Iskandar itu ada metodologi penelitian ya sana. Tapi kan prakteknya yang masih kita lemah di sana kan prakteknya. Walaupun ada pengerjaan tugas akhir dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang memahami teori itu kan tidak semudah yang seperti yang kita bayangkan. Harapan dan kenyataan kan berbeda. Nah, dalam pengabdian kita bisa melibatkan mereka dalam hal-hal misalnya seperti kita membuat pengabdian penanaman menanam kembali mangrove, lalu membuat sanitasi di pesantren Pak Jimmy, pesantren Fatimah Azhara yang pernah kita lakukan, lalu menanam kakao yang melibatkan masyarakat, melibatkan mahasiswa. Di situ kan juga terpenuhi Pak kesiapan mereka dalam pembentukan karakter mereka. Misalnya nanti pengembangbiakan madu kelulut di pesantren Fatimah Azhara juga, itu kan ada yang kita lakukan di sana terkait dengan pemberdayaan, yang dimana itu kita narasikan dan kita jadikan pengabdian dosen melibatkan mahasiswa. Itu capaiannya banyak Pak Iskandar, baik itu dari karakter mereka maupun
output pembelajaran juga bisa didapat, output lulusan juga bisa didapat, karena ada proses interaksi mereka. Iya. Nah, peran kita kan sangat besar dalam mendampingi mereka, karena kita sebagai dosen adalah memfasilitasi mereka. Kalau kita kembali lagi, lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, kita harus pantau mereka Pak Iskandar, agar mereka nanti misalnya mau jadi PNS nih, nah, mengikuti tes CPNS, ya kita bisa lakukan seperti kemarin, kita melakukan kegiatan yang online gitu, webinar, di mana membekali mereka dalam kesiapan menghadapi tes CPNS. Kita memberikan kisi-kisi dengan mengundang narasumber yang dari alumni sendiri, karena mereka lah yang memahami esensi mahasiswa itu sendiri. Nah, kita bisa melakukan hal tersebut agar kita menjamin mereka dapat pekerjaan yang layak. Ada bank, dunia perbankan yang membuka menampung juga lulusan kita, ya kan, seperti kalau nggak salah satu lulusan kita yang 2016 ada di BRI, nggak salah. Nah, itu kita pantau tuh, kasus tadi tuh, mantau sejauh mana mereka ini diterima di dunia kerja dan mendapat pekerjaan yang layak. Jangan sampai menambah beban negara dalam hal pengangguran. Gitu. Ya, kalau saya prinsipnya begini, Pak. Kalau saya sering menyampaikan di dalam kelas seperti ini. Kalian teruskan perkuliahannya, kalau bisa sampai selesai. Karena kenapa? Sekarang standar pendidikan untuk masuk dalam dunia kerja itu adalah S1. Right. S1. Yang kedua, kalaupun misalkan kalian tidak punya orientasi untuk kuliah hari ini, entah nanti mau lulus mau jadi apa, mereka belum tahu jadi apapun, dan saat ini kalian domisilinya berada di desa, di kampung, jauh di sana, maka saya punya pemikiran begini, nggak apa-apa, kalian seorang petani, nelayan, itu sarjana S1, nggak ada masalah di kampung sana. Tapi ketika nanti ada proses demokrasi pemilihan kepala desa yang mungkin salah satu syaratnya adalah S1, maka kamu adalah satu-satunya yang bisa masuk sebagai calon karena memenuhi syarat. Nah, makanya itu kemudian hari ini ya sudah, kalian kuliah aja, selesaikan S1-nya. Kalaupun ada yang bekerja, tetap imbangi antara bekerja dengan kuliah. Kadang-kadang yang akan terjadi nih ya, di semester 3, di semester 5 itu adalah fase-fase di mana fase keguguran satu demi satu, karena memang itu adalah fase di mana orang agak malas ya, membosankan. Itu sudah fase, kita pernah merasakan itu. Karena kalau saya pikir di fase-fase itulah mahasiswa harus bisa menentukan sikap, mengambil sikap kuliah atau berhenti. Tapi kalau hari ini pun kalian di semester 1, semester 2, semester 3 mau berhenti, silakan. Kalau memang tidak ada punya motivasi. Tapi kalau nanti sudah masuk ke semester 6, 7, apalagi skripsi, kalian berhenti, itu rugi besar, rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga. Untuk apa kan? Yang terjadi kan saat ini seperti itu. Makanya saya motivasi hari ini, udahlah kuliah aja. Ikuti prosesnya, rajin kuliah, kerjakan tugas, dan sambil juga aktif di luar sana, di kampus, atau kalian punya pekerjaan. Ya. Itu kalau motivasi saya, Pak Imam. Jadi kedepannya bisa lebih baik. Itu menjawab juga ukuran indikator kinerja utama poin kedua. Apa itu? Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Nah, betul. Karena gini, pekerjaan itu kan tidak mesti pegawai negeri ya. Betul, walaupun orientasinya mereka kuliah di program studi administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kaltara itu adalah pegawai negeri gitu. Nah, sekarang kan itu tergantung kebijakan lagi. Gitu. Kebijakan dari pemerintah daerah, apakah ditampung? Gitu, ditampung itu ya kita juga banyak ya. Itu istimewanya mahasiswa kita. Banyak yang honorer. Itu mereka malah lebih unggul dibanding ASN itu sendiri, mereka yang lebih banyak bekerja. Tapi kan peluang kerja kan tidak di situ. Kita juga punya mata kuliah kewirausahaan di mana membekali mereka tentang bagaimana mereka menjadi seorang manusia yang socio entrepreneur, yaitu mereka bisa membuka peluang pekerjaan di luar sana. Itu sudah berapa dilakukan ya oleh alumni kita yang notabene ya mereka di desa juga terlihat kok, ada kepala desa Anjar Arif ya, Nanang di sana, ada yang belum lulus malah sudah jadi kasih, ada satu ini yang di desa Karangagung. Jadi mereka lulusan kita tuh bisa memenuhi dan memperbaiki kualitas pemerintahan desa kita, karena itulah tujuan kita. Jadi bukan hanya ASN, tapi mereka bisa jadi perangkat desa yang inovatif dan bisa aktif. Itu jadi bukan hanya menjalankan fungsi-fungsi normatif atau menggugurkan kewajiban-kewajiban
sekedarnya saja gitu, tapi mereka sudah bisa berinovasi mengembangkan. Itu udah terjadi kok. Ada beberapa lulusan kita yang ngurusi BUMDes, ngurusi desa, menjadi perangkat desa, yang itu mendorong perubahan desa-desa yang tadinya desa terbelakang menjadi desa mandiri, desa maju, desa berkembang gitu. Nah itu Pak Iskandar. Nah itu sudah menjawab pertanyaan 1 dan 2 ya. Kalau yang ketiga tuh dosen berkegiatan di kampus ukuran kinerjanya. Nah berkegiatan di luar kampus. Nah cuma hal ini kembali lagi belum didukung oleh persamaan persepsi juga pendanaan. Karena kalau kita belajar ya, seperti yang saya pernah alami di Universitas Padjadjaran itu, melihat di sana ada namanya hibah internal Unpad, di mana profesor itu dibekali 500 juta satu tahun untuk menghabiskan 500 juta satu tahun untuk menjadi profesor masuk desa namanya. Kalau doktor ya S3 itu dikasih 350 juta dan itu harus melibatkan mahasiswa minimal 10 mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian. Tapi kan kita tidak bisa samakan, ukurannya beda. Tapi kan sumbangsi hari ini pemerintah kabupaten adalah ya beberapa sekali untuk bantuan terkait dengan beasiswa kan. Kalau untuk mahasiswa saya kira sih sering lah. Tapi kalau untuk dosen itu memang yang mungkin ya pemerintah daerah, provinsi belum mengarah atau mungkin belum memikirkannya. Ya mudah-mudahan dialog kita ini mungkin bisa sampai dan menjadi perhatian lah. Khusus untuk bisa. Itu hal menarik ya. Ada kita Kaltara cerdas ya. Pemerintah selalu berulang kali bicara di media ya, elektronik, cetak, bahwa konsentrasi pertama pemerintah provinsi adalah peningkatan sumber daya manusia. Tapi bagi saya tidak berbanding lurus, karena ya yang diurus ini adalah mahasiswanya gitu loh. Tapi jangan lupakan dong pendidiknya, tenaga pengajarnya. Tuh. Biar anggaran itu murah. Saya melihat ada beberapa kali ya kerjasama ke Unpad, ke UGM, ke Unhas dan lain sebagainya itu. Yang itu hanya sekedar melihat mahasiswa S1-nya. Kalau mau kita meningkatkan sumber daya manusianya, harusnya dosen-dosen juga dipikirkan untuk dibiayai untuk S3, karena biaya S3 itu tidak murah, Pak Iskandar. Itu kurang lebih menghabiskan hampir 300 sampai 500 juta. Ya kan? Karena bagaimanapun juga untuk menempuh S3 itu bukan hanya sekedar belajar, karena itu penguatan keilmuan itu butuh konsentrasi tinggi, di mana dia tidak perlu lagi memikirkan biaya-biaya di luar perkuliahan itu sendiri. Nah, saya mengharapkan ya di momen podcast ini pemerintah provinsi sudah berpikir kerjasama dengan perguruan tinggi di luar itu sudah juga ikut memikirkan peningkatan kapasitas dosen dari segi keilmuan ataupun kompetensi itu dengan pendidikan lanjutan yaitu S3. Ya paling tidak 1 tahun bisa 2 atau 3 dosen yang dibiayai, atau kita punya 5 fakultas ya bisa 5 orang dosen yang dikuliahkan S3 dan dibiayai oleh pemerintah pusat. Itu investasi yang lebih murah menurut saya. Betul, saya sepakat sekali itu Pak Imam. Makanya di sini ya mudah-mudahan ada perhatian pemerintah provinsi ya yang menjadi komandan dalam pendidikan kan, karena wilayah perguruan tinggi itu masuk ke wilayah kebijakannya provinsi kan, termasuk perguruan tinggi kita. Makanya harapan saya untuk ke depan nanti ya dari gubernur kita bisa memikirkan bagaimana membiayai atau memberikan beasiswa, bukan beasiswa dalam bentuk dana nih, tapi memberikan sekolah gitu. Khususnya kita mungkin yang di Kaltara dan juga dosen-dosen yang ada di Universitas Kaltara yang ada di Bulungan maupun di luar Bulungan. Karena jadi begini, itu penting sekali saya karena begini Pak Iskandar, saya potong ya. Saya itu kebijakan pemerintah sebelumnya ya provinsi itu saya itu cukup ironis memikirkannya. Ada kerjasama dengan perguruan tinggi di luar sana, tapi yang malah disekolahkan itu adalah PNS sendiri. Jadi akhirnya dana itu sendiri berputar di lingkungan mereka, padahal yang mau berpikir dan berbuat itu kalau PNS kan sudah ada ketentuannya dalam bekerja. Yang akhirnya mereka bilang ini bukan saya perlu pikirkan gitu. Karena ada kebijakan yang dibuat oleh pemimpin kan, gubernur yang dijalankan oleh PNS normatif kan. Tapi kalau perguruan tinggi diberi
bantuan seperti itu. Itu sangat bermanfaat. Karena saya sangat meningkatkan karena sumber saya lihat daya mah itu manusianya. cuma PNS Pak Iskandar Ya, yang betul. yang dikuliahkan S3. Betul. Saya pikir kan buat apa gitu, gaji mereka tinggi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sih lebih bermanfaat itu agar gini, apa sih imbal balik kalau pemerintah provinsi memberikan bantuan pendidikan kepada dosen. pool ya, saya nggak bicara pendidikan seperti stimulus ya, cuma memberikan saja lalu hilang gitu, tapi pool, jadi pool pembiayaan dari sampai selesai S3 itu seperti layaknya mereka juga pegawai tinggal ASN. dibikin kesepahaman. Tinggal kesepahaman itu Apa kira-kira jadi apa yang bisa diberikan kontribusinya ketika selesai nanti kan begitu, mengabdi gimana gitu. Oke, mungkin kita kembali ke konteks ya. Yang keempat itu praktisi mengajar dalam kampus. Nah, itu intinya itu sudah kita lakukan. Praktisi ini maksudnya apa? Sesuai kajian bidangnya atau orang-orang yang ahli instansinya atau di mana? Ada orang-orang yang punya keahlian di bidang tertentu, kompetensinya. Contoh nih, mata kuliah pelayanan publik. Siapa yang saya undang? Kepala Ombudsman. Ya. Apa itu Ombudsman? Iya, sebuah lembaga yang mengurusi pengaduan tentang kualitas pelayanan. Kalau ada keluhan tentang pelayanan, Ombudsman lah yang menangani sebagai lembaga. Gitu. Jadi bagaimana mereka menerima pengaduan dan mereka bisa memberikan rekomendasi. Nah, jadi misalnya bicara tentang mata kuliah Corporate Social Responsibility (CSR), siapa yang saya undang? Teman-teman dari PT PKN. Sudah saya lakukan Pak Iskandar. Itu sudah bertahun-tahun sudah kita jalankan. Nah, agar memberi pemahaman yang lebih spesifik terkait praktek. Kalau teori kan kita yang sampaikan. Nah, tapi saya tuh mengundang para praktisi itu untuk menjelaskan dalam pertemuan sharing session namanya, yaitu memberikan bagi-bagi ilmu gitu tentang pemahaman CSR itu sendiri, Komdep itu seperti apa. Nanti kan muncul pertanyaan yang nanti ini memang orang-orang yang bekerja di bidang tertentu, kewirausahaan, mengundang pengusaha sukses gitu. Kita bisa lakukan itu gitu. Jadi walaupun dia mungkin cuma pendidikan SMA tapi dia sukses. Nah, itu yang maksudnya itu praktisi itu adalah bukan hanya ukuran kompetensi tapi ukuran keberhasilan dia dalam bidang yang kita maksud. Mungkin ya orang-orang yang kita undang di bidang, kalau bicara CSR, walaupun dia sarjana kehutanan, walaupun dia sarjana pertambangan, bukan ngurusi pemberdayaan, tapi dia bekerja di perusahaan itu, perusahaan batubara tapi di CSR-nya, dan dia sukses itu menjalankan tugas pemberdayaan. Ukuran kesuksesan jelas, output yang mereka dapatkan juga jelas keberhasilan mereka. Karena saya lihat PT PKN sudah berhasil dengan menjalankan 8 program utama dari Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral itu. Ada program menteri itu yang juga ada penelitian saya di sana. Nah, itu yang di poin keempat. Lalu yang kelima, hasil kerja dosen itu digunakan oleh masyarakat. Nah, ini yang mungkin ada beberapa yang digunakan dan masih kecil pengaruhnya. Nah, ini sebenarnya terkait juga pelibatan kita oleh stakeholder tadi. Nah, misalnya membuat kajian akademis perda, peraturan daerah, atau membuat peraturan desa, atau membuat tentang membuat tentang kajian-kajian terkait pemekaran Kaltara atau kota Tanjung Selor dalam pemekarannya, letak ibu kota itu di mana, itu kan bisa dilibatkan seperti itu. Iya, betul. Sejauh ini kajian-kajian itu masih lebih banyak digunakan itu oleh perguruan tinggi dari luar yang mereka bagi saya paham secara keilmuan, tapi untuk memahami kondisi demografi dan geografis itu serta sosialnya mereka bisa tidak paham gitu. Bisa-bisa kajian secara akademis itu juga kadang-kadang kan berdasarkan teori-teori yang mereka kuasai, prakteknya kan mereka belum tentu paham. Nah, betul. Kalaupun itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota melakukan hal tersebut, mengundang perguruan tinggi luar, paling tidak ada transfer knowledge, yaitu bagaimana melibatkan teman-teman dosen dari perguruan tinggi seperti Universitas Kaltara ini dalam kajian-kajian akademis itu, agar ada transfer ilmu pengetahuan gitu. Karena kan mereka yang lebih spesifik pemahamannya. Kita bisa belajar, karena sekali lagi dosen itu bukan segala-galanya tahu, tapi terus mengembangkan dirinya, terus mengisi gelasnya itu. Jadi ibarat kata dosen itu kan akan terus belajar
Kalau dosen tidak belajar, maka perlu dipertanyakan bahwa dia ini mau mendidik yang benar atau sekedar menggugurkan kewajiban saja kembali. Nah, itu kita mungkin biar cepat ya, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat sudah mungkin seperti itulah gambaran kecilnya ya. Kita tidak bicara yang lebih spesifik. Terus yang keenam itu ukuran kinerja utama itu adalah program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Sudah pernah kita lakukan pada saat pertemuan dengan Universitas Sabah Malaysia 2016. Tapi kembali lagi tindak lanjutnya kembali lagi kepada persoalan pendanaan. Nah, karena pemetaan dilakukan oleh mereka, kita tidak melakukan pemetaan di mereka. Kira-kira apa yang mau kita dapatkan dari bekerja sama dengan mitra kelas dunia tersebut. Kalau kita apa kira-kira yang bisa kita tawarkan gitu dengan kerjasama dengan luar negeri itu apa? Branding power kita gitu. Apa yang sih yang kita bisa? Mungkin bisa pertukaran dosen, Pak Iskandar. Pertukaran dosen. Itu kan juga termasuk transfer knowledge. Iya. Kalau kultur budaya mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Bisa. Ya kan? Tapi bisa. Tapi kan atas dasar mereka kemarin ke sini Universitas Sabah Malaysia itu kan sebenarnya peluang buat kita untuk menindaklanjutinya. Apakah nanti MOU-nya itu dalam bidang pengetahuan, dalam studi, pengabdian, atau dalam hal bidang pengajaran atau pendidikan. Ini kan yang belum ada tindak lanjutnya. Seandainya itu bisa dilakukan, maka output kita dalam hal kategori untuk hubungan kerjasama dengan pemerintah internasional itu akan menambah salah satu credit point kita kan. Lalu yang ketujuh itu kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Yang seperti tadi, sudah terjawab. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif itu bagaimana sebuah kelas itu sudah sekarang condongnya ke pembelajaran luar ruang. Ya 50-50 lah mungkin, atau 60-40 lah dulu gitu. 60 ruangan, 40 luar ruangan gitu. Agar bagaimana juga pembelajaran itu bisa dilihat, kalau bicara kolaboratif dan partisipatif itu dia berbasis apa dulu gitu. Apakah dia berbasis project atau studi kasus? Ya kan? Nah, yang mana mahasiswa itu lebih aktif. Dan kita libatkan mereka. Ini kan termasuk mengisi ruang yang kosong gitu. Kalau hard skill kan dari pemahaman teori saja cukup ya. Google juga ada kalau hard skill. Tapi kalau soft skillnya ini selain pembelajaran luar ruang juga organisasi dan segala macamnya juga ada di sana kan gitu. Bagaimana seimbang lah gitu. Nah, ini kan sudah pernah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan di berbagai kesempatan gitu. Iya, mungkin kolaboratif ini artinya apa ya? Mereka bisa saling pertukaran ya. Maksudnya mungkin kita libatkan di dalam kegiatan-kegiatan penelitian, pengabdian, ya kan, maupun di dalam luar kegiatan termasuk kampus. Mahasiswa bebas mau dia belajar misalnya ada di program studi fakultas lain yang kira-kira itu dia mau ingin tahu. Lintas studi, lintas fakultas. Itu merdeka belajar dan kampus merdeka kan seperti itu. Cuma memang yang menjadi konsep dalam sebelum MBKM ini kan ada yang namanya disebut dengan SCL kan, Study Center Learning. Jadi yang pusat pembelajaran itu adalah mahasiswa, bukan kembali konsep yang lama sebagai dosen sebagai center ya, tapi adalah dosen sebagai mahasiswa atau siswa itu sebagai senternya. Maka ini disebut dengan kolaborasi yang memang saling memberikan efek ya, memberi kontribusi antara dosen dengan mahasiswa dan interaksinya berjalan, membagi pengalaman, cerita dan sebagainya. Itu bagian-bagian dari pra sebelum masuk materi lah. Kalau partisipatif kan saya kira setiap kegiatan-kegiatan kita kan kita libatkan mereka gitu. Baik kegiatan resmi di kampus ini maupun dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kembali lagi tadi penelitian dan pengabdian. Termasuk kelas yang kolaboratif ya, kita mungkin bisa membangun komunikasi dengan stakeholder ya, pemerintah desa, swasta gitu. Ya itu saya kembali lagi ke poin yang bagaimana praktisi mengajar dalam kampus. Jadi bisa ada sharing session yang kita siapkan dalam perkuliahan itu, dan nanti ada pembelajaran luar ruang yang mereka melihat kenyataan praktek dengan teori itu apakah berbanding gitu. Terus yang kedelapan itu ukuran itu adalah program studi bersama nasional, di mana
program studi itu harus dikembangkan, standarnya bukan lagi nasional, tapi kita ini kan nasional aja belum bisa kita penuhi, apalagi internasional. Ya, Tapi itu masih bisa, proses berjalan lah ya. tapi ini bisa dicapai kalau kita bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Unmul, kerjasama dengan Brawijaya, lalu Borneo dengan Brawijaya juga gitu Pak Iskandar. Karena begini Pak Iskandar, kalau kita bicara tantangan Merdeka Belajar, ya itu ada 3. Ini bukan apa ya, yang setahu saya saja, mungkin bisa ditambahkan nantinya mungkin oleh komentar-komentar di podcast ini gitu ya, bahwa tantangan Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu yang pertama adalah regulasi, peraturan. Yang kedua itu kesiapan sumber daya manusia maupun kesiapan sumber daya terkait pendanaan. Nah, yang ketiga itu adalah merubah mindset, Pak Iskandar. Nah, merubah mindset ini yang agak susah, bagaimana menyamakan pemahaman terkait hal ini. Nah, kenapa sekarang ya? Sekarang ini kan ukuran kampus berkembang maju dan sangat maju itu adalah berdasarkan akreditasi. Sementara ini kan yang diakui adalah akreditasi. Sementara ini. Jadi nominal perolehan beasiswa di tingkat nasional pun sekarang berdasarkan akreditasi akhirnya. Nah, ini yang akhirnya PR berat buat kita di Universitas Kaltara. Nah, lalu peluang Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu ada di peningkatan kerjasama sebenarnya, agar terjadi transfer ilmu, bisa menghasilkan lulusan lebih berkarakter dan kompetitif, gitu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan dalam atau hal-hal yang penting dalam implementasinya? Yang pertama, dosen itu harus membuat rencana pembelajaran sementara. Tuh, satu. Yang macam RPS, rencana pembelajaran semester ya. Kita harus sudah bikin rancangannya nih. Nah, yang kedua itu rencana tugas mahasiswa. Itu sudah harus, tugas-tugas mahasiswa itu sudah harus punya rencananya. Jadi bukan seperti yang dikatakan rektor kita, tiba masa tiba akal gitu ya. Jadi begitu mau bikin tugas baru kita punya akal untuk membuat tugasnya itu gitu. Lalu ada rencana asesmen dan evaluasi sudah dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu kita gitu ya. AMI ya. Dengan akreditasi mutu internal. Ya. Audit mutu internal. Lalu ada rubrik dan portofolio yang harus kita bikin. Nah, rubrik dan portofolio itu kira-kira tercapai enggak pembelajaran itu sendiri. Nah, inovasi pembelajaran kan seperti yang Pak Iskandar tadi sebutkan, bahwa berbasis SCL itu kan kita bisa lakukan 2 hal. Yang pertama adalah studi kasus, jadi pemecahan kasus gitu. Yang kedua itu pembelajaran kelompok berbasis project. Nah, jadi ada satu gambaran project yang kita buat, lalu itu dikerjakan oleh mahasiswa secara berkelompok dan mereka akan presentasikan di depan kita. Sudah ngerasain. Jadi kita tuh hanya bersifat fasilitator. Nah, kenapa? Kinerja itu sendiri ukurannya yang pertama kurikulum, yang pertama. Yang kedua dosennya, yang ketiga mahasiswanya, yang keempat adalah mitranya. Nah, yang keempat inilah yang kadang kita masih kosong, mitra. Nah, itu. Makanya perlu kesepahaman lagi nih, kembalikan lagi. Nah, terkait dengan mata kuliah juga, itu intinya itu begini. Kalau di Merdeka Belajar dan Merdeka Kampus itu, bagaimana mahasiswa itu bisa kita tuntut untuk melakukan tugas-tugas mata kuliah di mata kuliah yang spesifik ya, gitu. Misalnya kebijakan publik gitu. Mahasiswa itu kita minta membuat atau menyusun rumusan atau perencanaan di mana mata kuliah, di mana urusan untuk perencanaan itu ada di mata kuliah asas-asas manajemen gitu. Nah, lalu ada materi tentang perencanaan di sana. Nah, itu bisa kita konversikan. Jadi dia dalam tugas di asas manajemen itu tidak perlu lagi dilakukan karena sudah dilakukan di mata kuliah kebijakan publik. Atau malah lebih luasnya lagi, kalau semua sudah dia kerjakan terkait perencanaan itu, ya udah mata kuliah asas-asas manajemen itu tidak perlu dikerjakan, cukup dikasih nilai berbasis dari tugas yang kita berikan di mata kuliah kebijakan publik. Tapi sekali lagi kembali kepada kesamaan persepsi terhadap dosen yang mengampu mata kuliah.
Seperti itulah agar kita mempercepat eh, proses pemahaman atau capaian pembelajaran itu sendiri, gitu Pak Is. Jadi memang ya hal-hal ini kan yang sudah harus dilakukan ya. Jadi dosen itu juga dalam artian gini, harapan saya itu ke depannya teman-teman kita di Universitas Kaltara ini di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Administrasi Negara itu sudah mulai mengarah ke sana gitu. Jadi bukan hanya mengajar sekedar menggugurkan kewajiban gitu, meneliti juga begitu. Jadi saya harapkan semua teman-teman sudah melakukan penelitian dosen pemula, itu yang paling awal lah ya, yang didanai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang juga sudah dilakukan, kita sudah beberapa teman ya, saya sendiri, Pak Iskandar, Pak Jimmy, Pak Bu Kartini, Pak Ishak dan Pak Irsad serta Pak Mas Rudi itu sudah lolos di penelitian dosen pemula. Jadi itu sudah mengarah ke sana semua. Jadi kalau kita kan masih belum bisa berharap dari pendanaan internal kita ya, yang dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi yang di luar sana gitu. Dan itu tidak bisa kita samakan. Kalau mereka itu memang mereka sudah memiliki sampai core bisnisnya pun sudah ada mereka urusi. Mahasiswanya pun sudah mengarah kegiatan-kegiatan BEM, HMJ itu sudah bukan lagi di minat bakat, tapi sudah penguatan tentang pembuatan karya ilmiah. Nah, kalau kita di sini baru dilakukan oleh Fakultas MIPA, yang dimana mereka lulus hibah desa tingkat nasional yang mereka lakukan di Desa Selimbatu ya. Itu kan pembiayaan nasional, Pak Iskandar. Nah, ini yang perlu kita pahami apa ya? Kita sepakati bersama lah. Karena kalau kita bicara lebih spesifik itu, ya karena punya latar belakang keilmuan yang berbeda-beda nih, kadang-kadang kita ini seperti apa ya? Seperti bertengkar hal-hal yang tidak penting gitu. Karena harusnya kita memahami bahwa kita punya latar belakang keilmuan itu harusnya menguatkan, bukan melemahkan. Nah, itu. Jadi ya kita harus sepakat dulu nih tentang hal tersebut. Sekali lagi ya, kalau dosen itu bebas. Nah, ini mungkin saya nyerempet lah ini tentang penelitian ya. Kalau penelitian itu, kalau dosen pemahamannya bebas, dia mau meneliti apa saja. Dia mau meneliti tentang hubungan manusia, tentang budaya, dan itu bebas. Tapi kalau mahasiswa, kita kembalikan lagi, program studi kita adalah administrasi negara. Jadi seluruh penelitian itu harus mengarah terhadap berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi, gitu. Jadi bukan kita mahasiswa administrasi negara kita kasih penelitian yang akhirnya membuat ini apa sih gitu. Karena ya kita kembalikan ke prodi, suka tidak suka mau tidak mau ya itu yang saya ketahui ya. Mungkin ada peraturan-peraturan yang membolehkan, saya tidak tahu. Tapi kalau dosen bebas. Yang saya tekankan itu adalah mahasiswa kita. Kita mau capai mereka ini kompetensinya apa? Luarannya apa? Outputnya apa nih gitu. Nah, itu yang kita kejar. Yang pesan dari pimpinan itu kan membentuk piramida keilmuan ya seperti itu. Kita mau bentuk apa? Pak Iskandar konsentrasinya apa? Politik. Politik. Kalau saya kan pelayanan publik, walaupun penelitian saya malah mengarah ke pemberdayaan gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Imam ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan, yang pertama adalah peran aktif dari masyarakat, pemerintah untuk bersama-sama dengan perguruan tinggi, khususnya kita yang ada di Kalimantan Utara dan lebih khusus lagi Universitas Kaltara, untuk sama-sama lah berkolaborasi dalam hal membangun ya, baik membangun sumber daya alamnya maupun membangun sumber daya manusia. Yang bisa kami sampaikan pesan khusus dalam pertemuan, dalam diskusi kami ini adalah perhatian pemerintah daerah dalam hal ini provinsi maupun kabupaten untuk membantu dalam hal melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena itu bagian salah satu syarat kita dalam menunjang karir sebagai seorang tenaga profesional. Ya, alhamdulillah untuk hari ini di khususnya kita di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik sudah ada 5 yang bersertifikasi. Ya. Sudah ada 5 yang bersertifikasi dosen yang secara hukum, baik hukum formal maupun hukum dia mengajar dan terakreditasi. Ini sudah bisa dikatakan sudah sangat dosen profesional. Sudah profesional ya. Jadi artinya kedepannya kita akan tingkatkan lagi untuk dosen-dosen yang lain. Nah, yang kedua adalah
bahwa kami di sini memiliki disiplin ilmu yang berbeda-beda. Sekiranya dari disiplin ilmu kami yang ada ini, mungkin bisa pemerintah daerah untuk mencari informasi ataupun melirik ke kita bahwa kita ini punya kompetensi yang bukan hanya di perguruan lain di luar sana, tapi kita juga punya peran. Insya Allah kita juga akan mampu ketika diajak untuk bekerja sama dalam hal kebijakan ataukah dalam hal-hal yang bersifat teknis, akademis dan sebagainya ya. Nah, yang terakhir adalah mungkin pesan ini kepada dosen, teman sejawat kita, kemudian kepada pimpinan kita, pemerintah daerah ataupun kepada mahasiswa. Kalau dari Pak Imam sendiri gimana pesan-pesannya yang mau disampaikan? Itu kalau saya sih gini, pesan saya yang pertama kepedulian. Ya, kepedulian dari pemerintah peduli terhadap kehadiran kami yang notabene asli anak-anak daerah gitu. Juga ada teman-teman yang sudah ibaratnya menginfakkan dirinya dari luar sana gitu untuk menjadi anak daerah itu sendiri, yang mereka membantu sangat berperan besar dalam peningkatan kualitas pembelajaran di Universitas Kaltara. Itu juga perlu diperhatikan karena kita banyak hal ya yang akhirnya membuat orang enggan menjadi tenaga pendidik karena supporting sistemnya yang belum ya, terutama ya kembali lagi pendanaan. Kita bukan bicara soal kami meminta belas kasihan, tidak, tapi investasi yang paling berharga itu sebenarnya adalah investasi terhadap kualitas tenaga pendidik itu sendiri. Nah, jadi perhatian itu yang masih kurang. Harusnya kalau pemerintah kabupaten bisa, apalagi pemerintah provinsi bekerja sama dengan mungkin dengan perusahaan-perusahaan, cobalah 1 tahun 5 orang gitu dikuliahkan. Tapi MOU juga, itu MOU itu atau bikin kesepakatan juga. MOU bahwa apa yang akan bisa diberikan dari ilmu yang akan membentuk kompetensi itu sendiri. Karena kalau saya sih itu kembali Pak Isentar, jadi kepedulian yang pertama. Yang kedua komitmen dari pemerintah, komitmen dari masyarakat agar gini, Universitas Kaltara yang ada di Kota Tanjung Selor ini bukan miliknya Tanjung Selor, bukan milik Kabupaten Bulungan, tetapi milik masyarakat Kaltara yang ada di Nunukan, di Balinau, di KTT. Karena saya pernah mengalami sendiri, seolah-olah Universitas Kaltara itu adalah untuk masyarakat Kabupaten Bulungan. Bukan, ini adalah didirikan dengan semangat memutus mata rantai kemiskinan yang ada di Universitas Kaltara dengan menyiapkan alternatif pendidikan tinggi. Nah, kalau yang utama kan ada Universitas Borneo yang dulu swasta sekarang jadi negeri. Nah, yang alternatif kedua adalah universitas swasta yaitu Universitas Kaltara di bawah Yayasan Tanah Seribu. Memutus mata rantai kemiskinan. Kenapa? Biaya tetap akan lebih besar kuliah di luar walaupun mungkin dari sisi SPP murah, tapi ada biaya hidup yang harus dikeluarkan. Di sini bagaimana kita mengangkat derajat masyarakat kita, saudara-saudara kita di perbatasan ini agar mampu menempuh pendidikan tinggi. Karena apa? Kita ya di Indonesia ini program belajar itu janganlah 12 tahun, harusnya sampai perguruan tinggi itu dijamin. Karena ada anggaran pendidikan 20% yang harus dipenuhi. Harusnya itu tidak dihabiskan hanya untuk percuma ya membangun sekolah gitu besar-besar gitu. Tetapi perguruan tingginya itu tidak diperhatikan sama sekali. Karena saya ironik sekali pernah mendengar perkataan salah satu orang yang memang saya berikan pertanyaan itu, salah satu pemegang kebijakan lah gitu ya, di setara kepala dinas yang sekarang sudah tidak menjabat lagi. Saya tanya, tolonglah Pak, kita ini dibantu ya dari sisi perhatian terutama pendanaan. Oh tidak bisa, karena ini universitas swasta yang harus itu bisa memasang pembiayaan sendiri. Ya pasang aja harga mahal-mahal. Oh bagi saya bukan seperti itu. Sedangkan jumlah mahasiswa kita, serapan kita itu adalah anak nelayan, anak petani. Kan berbeda dengan perguruan tinggi di luar sana, mungkin yang bapaknya PNS, pengusaha dan lain sebagainya. Kenapa? Mahasiswa kita di sini itu rata-rata adalah mahasiswa. Kalau dia siswa yang jelas sudah mampu secara ekonomi, dia pasti kuliah di luar, Pak. Kita ini tidak akan dilihat. Tapi kalau bagi saya, kita butuh komitmen bersama bahwa ini adalah milik masyarakat Kaltara, Universitas Kaltara itu. Ya, betul. Jadi gini, perlu juga kita luruskan ya. Kalau ada statement yang seperti itu, ini kan swasta, ya betul swasta. Tapi kita mungkin lupa dengan sejarah
atau lupa bahwa proses pendirian Universitas Kaltara ini yang punya andil besar sepenuhnya adalah pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bulungan. Kalau kemudian kita artikan ini adalah swasta murni, tidak, kita bukan swasta murni. Ya, mungkin kalau mau lebih jelasnya kita akan bisa diskusi nanti lain kali terkait dengan tes Kaltara ini ya. Karena mungkin ini banyak yang mungkin salah persepsi terkait keberadaan kita. Memang kita swasta, tapi peran pemerintah daerah di sini sangat-sangat besar. Sebagaimana ketika Universitas Borneo masih swasta, peran pemerintah Kota Tarakan itu sangat-sangat besar sehingga kemudian meningkatkan statusnya di bawah kepemimpinan almarhum Yusuf SK menjadi universitas negeri hanya dalam waktu 10 tahun. Betul. Artinya kita bukan persoalan masalah dana, persoalan masalah penggajian atau persoalan masalah kita ingin kuliah, tapi adalah perhatian pemerintah. Perhatian pemerintah jangan lihat daripada swastanya, tapi lihat dulu asal usulnya Universitas Kaltara ini dari mana. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin belum tahu sejarah ini akan kita sampaikan. Kalau kita memang swasta murni, maka syarat itu sangat besar. Kita harus punya badan usaha yang membiayai operasional kegiatan kampus secara rutin. Dan itu juga akan terkait dengan pembiayaan SPP mahasiswa. Tapi hari ini kita tidak lakukan itu. Kita mau naikkan biaya SPP, itu akan menjadi masalah. Karena tujuan pertama kali Universitas Kaltara dibentuk ini kan salah satunya adalah agar anak-anak kita yang di daerah bisa kuliah, tidak perlu jauh-jauh dengan biaya yang terjangkau. Nah, hari inilah yang menjadi PR buat kita semua, pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi. Bagaimana Universitas Kaltara ini bisa berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Mungkin gitu Pak. Sekaligus ini ajang klarifikasi kita ya. Kalau ada isu-isu beberapa belakangan ini yang mengatakan kok biayanya naik gitu. Enggak, sebenarnya itu berubah model saja. Kita sudah bukan lagi membayar SPP yang itu tiap semester, yang itu nanti semuanya tiba-tiba ada muncul biaya lain. Tapi kita sudah menganut sistem uang kuliah tunggal, di mana sudah mengakomodir biaya-biaya yang nanti yang muncul ya, Pak Iskandar ya, biaya skripsi dan lain sebagainya itu sudah masuk dalam pembiayaan itu semua. Karena sekali lagi ya, bicara tentang tata kelola perguruan tinggi itu bukan seperti tata kelola membuat sekolah pendidikan usia dini, PAUD. Jadi kompleks. Karena ini harus memikirkan jangka panjang. Jadi jangka panjang keberlangsungan pendidikan itu sendiri. Memang kadang-kadang ya inilah sebenarnya ya fungsi komunikasi itu yang harus dibangun. Tapi saya berharap ya kita semuanya ke depan tetap optimis bahwa Universitas Kaltara ini adalah salah satu tulang punggung perguruan tinggi yang bisa mencerdaskan kehidupan masyarakat Kaltara secara keseluruhan. Jadi saya berharap keterlibatan pemerintah kota dan kabupaten juga bisa mengirim dengan pembiayaan penuh para anak-anak didiknya yang mungkin tidak mau atau tidak mampu untuk berkuliah di luar, tapi bisa punya kepedulian untuk membantu mereka dalam hal segala pembiayaan. Ya, terutama sekali lagi kami juga butuh perhatian dari pemerintah provinsi di tingkat pendidik itu sendiri, karena kita rata-rata untuk S3 itu baru sekitar 3 orang ya, yang murni, yang memang dibiayai oleh dulunya masih kita mampu gitu, tapi bisa yang lain tuh bisa menyusul gitu untuk S3 agar gimana kita bisa membuka kelas yang lebih tinggi levelnya. Jadi bukan hanya S1 tapi S2, tapi itu kembali lagi kemampuan sumber daya manusianya harus ditingkatkan menjadi S3 agar kita bisa buka program studi magister S2 agar lebih murah biayanya daripada kita kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi lain yang tapi itu nanti peruntukannya tidak jangka panjang gitu. Iya, betul. Jadi mungkin itu saja Pak Iskandar, saya terima kasih banyak dan jangan lupa ya teman-teman like, subscribe dan share. Jadi
Ini adalah podcast tentang pendidikan ya, lebih banyak. Jadi kolaborasi antara masyarakat, mahasiswa, dosen. Saya baru tahu ini. Jadi terima kasih Pak Iskandar. Saya harap itu didukung oleh semua orang juga, stakeholder, daripada kita membesarkan podcast ataupun YouTube di luar sana, lebih baik membesarkan apa yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri. Pesan terakhir adalah sekali lagi saya sampaikan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah hari ini agar memperhatikan keberadaan universitas atau sekolah tinggi yang ada di Kalimantan Utara, khususnya kita yang berada di ibu kota provinsi, dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka salah satunya adalah pendidikan. Maka perhatian kepada kami pendidikan itu adalah hal yang utama untuk meningkatkan masyarakat kita yang buta huruf dan mengurangi daripada tingkat kemiskinan. Untuk itu kita akan lanjutkan pada dialog-dialog berikutnya yang mungkin masyarakat bertanya-tanya Universitas Kaltara itu keberadaannya seperti apa, swasta dan seterusnya, dan bagaimana informasi-informasi yang beredar di masyarakat akan kita sampaikan secara arif dan bijaksana. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Pak.